Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Video kali ini gua akan mereview komik baru dari viewers gua. Seperti ini. Dan menurut gua, nih komik sangat menarik untuk direview, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. And enjoy. Cerita dimulai di sebuah tempat di hutan yang mengalami peperangan dan mengakibatkan banyak korban jiwa yang melayang. Orang-orang di sana bertahan lalu berteriak untuk sesegera mungkin menolong dan membantu yang terluka. Terlihat seorang wanita yang menatap ke atas dengan keadaan tak berdaya dan dipenuhi luka. Dirinya berkata bahwa semua ini sudah berakhir dan kita semua akan mati. Seseorang mengulurkan tangannya ke perut untuk menyembuhkannya dan berkata, "Apa maksudmu mati?" Seseorang tersebut ternyata seorang pria, tak lain ialah Cheon Hae-sun. Kenapa gue tahu? Ya, siapa lagi kalau bukan MC kita? Anggap aja gitu dah. Dia berkata bahwa lukanya tidak terlalu parah dan sudah membaik. Dengan keadaan terbaring, wanita tersebut berkata bukan itu maksud perkataannya, melainkan dalam situasi tersebut dia sedang berputus asa. Nampak segerombolan monster mendekati mereka. Monster tersebut terlihat seperti hybrid setengah manusia dan burung. Lalu Cheon Hae-sun berkata bahwa monster yang dilihatnya memang banyak. Dan wanita yang terbaring memotong perkataan Cheon Hae-sun. Dia berkata untuk menyuruh Cheon Hae-sun pergi meninggalkan dirinya, dikarenakan ia adalah hunter rank S dan akan sangat buruk bagi umat manusia jika Cheon Hae-sun mati. Seperti dugaan, monster tersebut adalah hybrid dan kebanyakan jenis monster tersebut adalah betina, sangat besar dan menyeramkan. Hehehe. Wanita tersebut kembali berucap, jika Cheon Hae-sun terjebak dalam peperangan ini, maka dirinya akan dipaksakan untuk bertarung dan itu sangatlah tidak bagus bagi dirinya karena dirinya adalah seorang healer. Cheon Hae-sun tetap menatap para monster hybrid. Lalu ia menuruti perkataan wanita tersebut dan berkata akan kembali. Dengan memegang perutnya, wanita itu menjawab, iya, cepatlah kembali. Tanpa sadar, wanita itu kebingungan dan berkata kepada Cheon Hae-sun akan pergi kemana. Bukannya menyelamatkan diri, tetapi malah berdiam diri menghadap ke arah segerombolan monster hybrid. Cheon Hae-sun hanya terdiam lalu ia berkata bahwa dirinya paham akan kekhawatiran wanita tersebut. Dengan memegang keras pedangnya, Cheon Hae-sun kembali berucap bahwa dirinya tidak akan mati semudah yang dikiranya. Lalu Cheon Hae-sun berpaling melihat wanita tersebut dan berkata bahwa Cheon Hae-sun tidak akan membiarkan wanita tersebut mati dan menyuruhnya untuk beristirahat. Nampak Cheon Hae-sun ancang-ancang dengan tatapan tajam dan tangan kanannya memegang pedang lalu mengeluarkan aura berwarna gelap pekat di sekitar pedangnya. Cheon Hae-sun berlari melesat maju dengan cepat menuju gerombolan monster hybrid. Di satu sisi, ada sekelompok hunter yang berdiri terjebak di tengah peperangan. Mereka berteriak dan berkata segerombolan monster hybrid telah datang untuk menghampiri mereka. Tak hanya dari depan, dari belakang juga sama. Para monster hybrid berdatangan untuk memangsa mereka. Salah satu dari mereka melihat seseorang yang berlari menghampiri para monster. Dan perempuan dalam kelompok itu berkata bahwa seseorang tersebut adalah Hunter Cheon Hae-sun. Dan mereka semua berteriak kepada Cheon Hae-sun bahwa tindakan yang dilakukannya sangat berbahaya. Mendengar peringatan tersebut, Cheon Hae-sun hanya tersenyum dan tetap menatap tajam ke arah gerombolan monster hybrid. Ia melompat dengan sangat cepat mendekati segerombolan monster hybrid yang ingin memangsa dirinya. Dengan sangat cepat, Cheon Hae-sun berhasil mengalahkan segerombolan monster hybrid tersebut dengan cara memenggal kepalanya masing-masing. Melihat Cheon Hae-sun membunuh para monster hybrid, wanita yang telah menyuruh Cheon Hae-sun untuk meninggalkannya seketika kaget dan mengatakan gerakan macam apa itu. Lalu di satu sisi, sekelompok orang yang terjebak juga kaget dan takjub melihat aksi dari Cheon Hae-sun yang menyangka bahwa dirinya bisa melakukan gerakan tersebut. Padahal Cheon Hae-sun hanya seorang healer. Dengan muka dingin dan tatapan tajamnya, Cheon Hae-sun berhasil menebas semua para monster hybrid tersebut. Nah,
Itulah bagian prolog dari komik manhwa ini. Cerita dilanjutkan dengan alur yang dimundurkan. Pada tahun 2032, dunia telah berubah, yang dimana ada beberapa jenis manusia diawali dengan manusia super yang memiliki kemampuan atau keahlian yang luar biasa. Selanjutnya demigod, makhluk legendaris yang memiliki kekuatan dan keistimewaan dari setengah dewa dan setengah manusia. Dan terakhir Mesias, seorang pemimpin spiritual sebagai penyelamat dan penolong dalam agama sesuai kalung yang dipakainya. Lalu, belum ada yang bisa mendefinisikan apa sebenarnya mereka itu. Dan ternyata gua mendefinisikannya. Gak apa-apa dah, hitung-hitung sebagai ilmu buat kalian. Mereka adalah manusia yang memburu para monster disebut hunter. Hunter bertahan hidup dan mencari uang dengan memburu makhluk dari dimensi lain, yaitu menyerang dungeon, sebuah area yang berisi harta karun dan bos di tempat tersebut. Dan pekerjaan tersebutlah yang dapat membuat mereka menjadi kaya. Tetapi, di waktu yang sama, malah membuat kekacauan. Tepat setelah para monster yang sangat kuat bermunculan, nampak monster besar menyerupai golem tanah lava. Monster-monster mulai keluar dari gate, yaitu sebuah akses masuk keluar yang menghubungkan dunia manusia bumi dengan dungeon. Manusia yang tidak memiliki kekuatan dibunuh dengan mudah oleh monster tersebut. Pada detik itulah dunia manusia akan berakhir. Inilah pemikiran dari mereka yang ketakutan berlari dengan histeris untuk menyelamatkan diri. Lalu terlihat cahaya dari atas monster tersebut, yaitu seorang hunter wanita mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan kepala monster tersebut sampai berceceran. Dengan ekspresi terkejut dan lega, pemikiran dari mereka berubah ketika melihat monster dikalahkan menjadi sebuah penyelamatan. Tetapi mereka semua keliru. Tujuan hunter sebenarnya adalah berburu, bukan menyelamatkan. Namun dampak yang ditimbulkan para monster sudah cukup bagi para hunter menjadi protagonis atau pusat perhatian di dunia ini. Tetapi apa gunanya memiliki protagonis atau dunia baru yang sudah buruk ini? Ternyata perkataan tersebut adalah sebuah opini dari seseorang terhadap kejadian yang dialaminya. Di sisi lain, seorang dokter berkata kepada pasiennya bahwa penyakitnya sudah semakin parah. Lalu, pasien tersebut terkejut mendengarkan perkataan tersebut. Pasien tersebut adalah Cheon Hae-sun yang seperti kalian lihat, wajahnya dipenuhi dengan luka. Bukan hanya wajahnya, bahkan sampai ke tubuh-tubuhnya. Dan perlu diingat, di sini Cheon Hae-sun masih belum sepenuhnya seperti Cheon Hae-sun di prolog. Cheon Hae-sun beranggapan bahwa penyakitnya sudah parah dan ia bisa mati kapan saja. Ia pulang dari rumah sakit dengan bus. Ketika melamun, handphone miliknya berdering, yaitu panggilan dari Nona. Dalam bahasa Korea, Nona adalah panggilan yang diberikan kepada perempuan yang lebih tua dari si pembicara. Dan di sini, Nona tersebut adalah kakak dari Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun mengangkat handphonenya dan kakaknya berkata apakah dirinya sudah pergi ke rumah sakit. Cheon Hae-sun menjawab ia baru saja selesai dari rumah sakit dan dirinya sedang dalam perjalanan pulang. Lalu kakaknya kembali bertanya apakah dirinya sudah sampai rumah. Cheon Hae-sun menjawab dirinya belum sampai dan sedang berada di distrik Gaebang. Kakaknya kembali berkata dan memberitahunya bahwa dirinya hari ini akan bekerja lembur dan menyuruhnya untuk tidak menunggunya dan makan sendirian. Cheon Hae-sun menjawab kepada kakaknya untuk tidak memaksakan dirinya lagi, dan bahkan ini sudah beberapa kalinya ia melakukannya. Lalu kakaknya menjawab dirinya akan baik-baik saja dan tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Kakaknya yang masih menelepon, dia berkata kepada adiknya, apa yang dikatakan dokter kepadamu? Cheon Hae-sun terdiam sejenak mendengar perkataan tersebut dan berkata bahwa tidak ada yang penting sama sekali. Di saat itu pula, Cheon Hae-sun mengingat kejadian saat di rumah sakit. Dirinya berkata, apa maksudnya sudah sakit parah? Dokter tersebut kembali berucap bahwa dirinya terpaksa harus mengatakan hal tersebut kepada Cheon Hae-sun dikarenakan penyakit tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, dan menjelaskan seluruh bagian tubuh Cheon Hae-sun sangat menyukai racun dan rentan terkena apapun racun itu. Lalu, dokter tersebut berucap bahwa Cheon Hae-sun masih hidup hingga saat ini merupakan sebuah keajaiban. Dengan tubuh yang digetarkan, Cheon Hae-sun berkata ini sangatlah mendadak dan ia belum siap menerimanya, bahwa dirinya tidak punya kesempatan untuk hidup. Dokter itu terdiam sejenak dan berkata maaf dengan wajah yang bersalah.
Cheon Haesun masih menelepon kakaknya dan memegang handphonenya dengan sikap kebingungan. Cheon Haesun berkata dirinya harus bagaimana dan harus mengatakan apa kepada kakaknya atas perkataan dokter tersebut. Secara mengejutkan, terdengar notifikasi handphone secara bersamaan yang mengakibatkan Cheon Haesun kebingungan dan orang-orang yang ada di dalam bus ketakutan dan segera kabur menyelamatkan diri. Notifikasi itu adalah sebuah pesan peringatan untuk segera mengevakuasi diri karena adanya 2 gate explosion di daerah Gupa dan Gaebang. Cheon Haesun beranggapan dirinya belum pernah melihat pesan tersebut sejak beberapa tahun ke belakang dan ia menyadari distrik Gaebang adalah tempat sekarang ia berada. Dengan wajah ketakutan dan penuh kewaspadaan, ia melihat ke samping dan terlihat sebuah kepala yang muncul di hadapan Cheon Haesun. Orang-orang di sana tersadar dan kaget lalu ketakutan melihat monster tersebut. Seketika itu pula, monster tersebut menjulurkan lidahnya untuk menyerang mereka. Di dalam bus, mereka kaget, terutama Cheon Haesun yang hampir saja terkena oleh monster tersebut. Dan sialnya, malah mengenai seseorang yang tepat berada di depan monster tersebut. Orang-orang yang melihat serangan dari monster tersebut semakin ketakutan dan bahkan ada yang tidak mempercayai kenyataan bahwa orang yang diserang tersebut mati di tempat. Lidah monster tersebut bergerak dan menariknya lagi. Darah pria tersebut berceceran dan membuat mereka yang ada di dalam bus ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka berteriak histeris dan meninggalkan bus. Scene berubah di tempat kakaknya Cheon Haesun. Diberitahukan kakaknya bernama Song Hwa dan rekan kerjanya memanggil dirinya Song Hwa Si. Kata Si adalah sebuah bentuk panggilan yang sopan yang digunakan untuk seseorang yang lebih muda atau sesama usia. Kakaknya Cheon Haesun merapikan kertas lalu disuruh oleh rekan kerjanya untuk beristirahat jika telah menyelesaikan pekerjaannya. Kakaknya Cheon Haesun berkata ia akan menurutinya dan ia akan pulang setelah menyelesaikannya. Lalu ia memegang sebuah kopi hangat. Rekan kerjanya berkata kepada Song Hwa bahwa Song Hwa adalah orang yang hebat. Song Hwa kebingungan dan menanyakan kembali kenapa rekan kerjanya berkata demikian. Rekan kerjanya memberitahu bahwa seusia dirinya seharusnya menikmati hidup seperti berkencan atau yang lainnya. Tetapi tidak bisa dikarenakan Song Hwa harus membiayai pengobatan adiknya yang sakit. Dan hal itulah yang membuat rekan kerjanya mengaguminya dan berempati kepadanya. Dengan wajah yang tersipu malu dan bahagia, Song Hwa berkata bahwa itu tidaklah benar. Ia lakukan dikarenakan karena adiknya lah satu-satunya keluarga yang tersisa. Rekan kerjanya melongo terdiam, lalu tertawa kecil dan berucap bahwa hubungan kakak dan adik seperti itu bagus juga dan menyuruhnya untuk jangan meninggalkannya. Ada aja sih ibu. Song Hwa yang mendengar perkataan tersebut terdiam dan melongo. Lalu segelas kopi yang dipegangnya terjatuh dan membuat rekan kerjanya mengkhawatirkannya. Yang ternyata alasan kenapa Song Hwa berdemikian adalah melihat berita di televisi bahwa ada sebuah gate explosion yang berada di distrik Gupa dan Gaebang. Seketika itu pula, ekspresi Song Hwa kaget ketakutan dan histeris mengkhawatirkan adiknya yaitu Cheon Haesun. Orang-orang yang melarikan diri telah mati secara mengenaskan dan yang tersisa hanyalah Cheon Haesun. Tampak Cheon Haesun kesusahan dan ekspresinya sangat panik dikarenakan dirinya telah tertangkap oleh monster tersebut yang mengikat kaki kanannya. Di saat itu pula, Cheon Haesun beranggapan bahwa sejak awal memang mustahil untuk melarikan diri dan dirinya berharap ada yang menyelamatkannya meskipun tidak ada satupun yang membantu dirinya. Ternyata efek dari serangan monster tersebut adalah racun yang dapat membunuh orang seketika dan efek racunnya dapat membuat tubuhnya terkontaminasi berwarna ungu dan benjolan-benjolan yang ada pada kulitnya. Gila tuh racun. Di saat Cheon Haesun berusaha untuk melepaskan ikatan di kakinya, handphone miliknya yang telah rusak menyala, yang ternyata berisi pesan dari kakaknya yang mengkhawatirkan dirinya. Kakaknya mengatakan sedang berada di mana, apakah baik-baik saja, kenapa tidak membalas pesan kakak? Haesun,
Dengan wajah yang pasrah dan bersalah, Cheon Hae-sun berkata, "Maafkan aku, kakak." Lalu beranggapan bahwa dirinya ingin melakukan sesuatu untuk kakaknya sebelum dirinya mati. Monster tersebut mendekati Cheon Hae-sun dan melilit tubuhnya dengan lidahnya. Dapat dilihat, monster tersebut cukup besar dan mengerikan. Dan Cheon Hae-sun merasa bahwa semuanya malah terjadi tidak seperti yang diinginkan dirinya, dan akan sangat berat jika mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya dalam situasi tersebut. Cheon Hae-sun tampak marah meskipun tak berdaya, dan dirinya tidak mungkin hanya berdiam diri saja tanpa melakukan perlawanan. Lalu, Cheon Hae-sun mengambil serpihan kaca yang berada di bawahnya dan berpikir jika bertarung melawan monster akan mendapatkan hadiah dan medali sebagai bantuan besar untuk diberikan kepada kakaknya agar kakaknya tidak kesusahan saat tinggal sendirian. Asli dah. Cheon Hae-sun memegang erat serpihan kaca sampai telapak tangannya berdarah dan berteriak memanggil monster tersebut, lalu berkata, "Kalau kau mau menyerangku, maka lakukanlah sekarang, monster." Dengan ekspresi marah dan mengacungkan serpihan kacanya, Cheon Hae-sun harus mempersiapkan hadiah terakhir yang bisa ia berikan kepada kakaknya. Monster tersebut bersuara keras dan menarik Cheon Hae-sun dengan lidahnya yang telah dililit. Cheon Hae-sun terbawa oleh lidahnya dan dirinya diangkat untuk dimakan. Saat akan dimakan dengan tubuhnya yang terbalik, Cheon Hae-sun berkata pasti menyenangkan bagi monster tersebut karena dapat membunuh dan hidup kapanpun dan dimanapun yang ia mau. Meskipun tidak peduli, tetapi banyak orang menderita karena ulahmu, kata Cheon Hae-sun. Dan Cheon Hae-sun menggerakkan tangannya. Dia berkata bahwa sekarang adalah giliranmu, kodok sialan, dengan ekspresi marah. Memang benar, monster tersebut mirip seperti kodok. Oke dah, gua sebut monster kodok. Monster kodok itu melepaskan lilitan lidahnya, dan Cheon Hae-sun memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang monster kodok. Cheon Hae-sun mengepalkan tangannya, lalu menusuk mata monster kodok tersebut dengan serpihan kaca yang ada di tangannya dan merobeknya hingga darah monster kodok itu terciprat kemana-mana. Cheon Hae-sun menganggap apakah serangannya berhasil atau gagal. Dengan tatapan monster kodok, ia terlihat marah dan menatap Cheon Hae-sun dengan tajam. Cheon Hae-sun merasa kesal dan dirinya dililit dengan cepat mengikat tubuhnya. Meskipun dirinya berusaha menggerakkan tangannya, tetap tak berhasil. Dengan mimik wajah yang tersenyum, Cheon Hae-sun berkata dia kira bakal berhasil. Ternyata masih sangat kurang untuk membunuhnya. Memang sangat kuat melebihi tampangnya, kodok sial. Hahaha, gue suka tampang lo. Cheon Hae-sun dilahap hidup-hidup oleh monster kodok tersebut. Saat dimakan, Cheon Hae-sun beranggapan apakah ini akhir baginya? Lagi pula, hidupnya memang tidak berguna. Di saat itu pula, dirinya membayangkannya saat kecil. Kakaknya yang tersenyum berkata kepada dirinya bagaimana sekolahnya dan mengatakan kepada dirinya sangat baik karena tidak pilih-pilih makanan, dan mengatakan lagi bahwa Cheon Hae-sun sangat imut, lalu mengucapkan agar cepatlah sembuh. Dan setelah itu kita akan jalan-jalan bersama, ucap kakaknya. Kakaknya memeluk Cheon Hae-sun lalu berkata tentang orang tuanya yang tidak bisa tinggal bersama mereka, dan kakaknya berjanji akan selalu melindungi Cheon Hae-sun. Aliran darah Cheon Hae-sun tampak aneh seperti racun yang ada pada dalam monster kodok tersebut. Racunnya mengalir ke dalam darahnya dan jantungnya berdetak kencang. Lalu monster kodok itu tampak bergetar dan mengeluarkan cahaya, lalu meledak hingga tubuhnya berserakan. Cheon Hae-sun yang berada di dalam perut monster kodok terbaring pingsan dengan darah dari monster tersebut yang telah berceceran. Itulah chapter pertama dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang merupakan awal dari seorang penderita racun yang terkontaminasi racun dan membuat racun tersebut menjadi kekuatannya. Kamsahamnida semuanya. Oh.